Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas kebijakan baru dari bursa ini guys ya, yang rencana semester 2 itu mau di launching. Kayaknya sih paling lambat Oktober guys ya. Oktober itu udah mulai launch. Itu kebijakan yang namanya short selling guys. Jadi short selling ini diluncurkan di semester 2 ini untuk menggairahkan pasar guys ya. Tujuannya bursa itu tetapi nanti mungkin kita akan bahas sedikit ya guys ya mengenai short selling ini. Jadi ini rada-rada apa namanya beberapa kontroversi guys ya. Pasti ya kalau ada kebijakan baru itu selalu menimbulkan kontroversi ya. Setelah kemarin full call auction ya guys ya, itu menimbulkan kepanikan ya guys ya, menimbulkan kepanikan, bahkan sampai ada yang ngirim karangan bunga segala guys ya ke bursa guys ya, ke otoritas bursa. Nah, ini nanti gimana ya kalau kebijakan short selling ini, apa dampaknya kepada bursa saham gitu loh guys ya. Kita harus tahu juga gitu loh guys ya, supaya kita nanti ketika kebijakan ini dijalankan, kita yang paling penting adalah kita tahu gitu loh guys ya, ini kebijakan apa. Jadi nanti kita nggak perlu panik gitu loh guys ya, ketika ternyata short selling ini menyebabkan harga-harga di bursa itu jatuh gitu loh guys ya. Kondisi sekarang aja juga bursa itu terus semakin turun guys ya. Kemarin buka itu sudah turun, hari ini juga kayaknya turun guys ya. Ternyata hari ini naik guys ya, naik sedikit guys ya. Plus 62 poin ya, 68, masih di kisaran 68 guys ya. Nah, nanti dengan kebijakan short selling ini apakah akan menyebabkan pasar jadi turun? Nah, ini yang kita belum tahu guys ya, tetapi gue akan share dulu guys ya. Jadi short selling itu apa guys ya? Jadi short selling itu kita kayak gini guys ya. Jadi kayak misalnya lu itu bisa jualan saham tapi lu belum punya sahamnya gitu guys ya. Jadi kita kayak minjem dulu gitu guys ya ke perusahaan sekuritas guys ya. Nah, terus kita untungnya apa untuk melakukan short selling ini? Jadi gua akan simulasiin di sini guys ya. Jadi misalnya nih guys ya, misalnya lu itu nggak punya saham BBRI guys ya, tapi lu merasa bahwa lu lu punya analisa bahwa saham BRI ini mau turun gitu loh guys ya. Makanya lu jual duluan guys ya, jual duluan minjem kepada sekuritas gitu loh guys ya. Nah, nanti sesudah lu jual ternyata BBRI itu ternyata harganya turun di 4.000, otomatis lu tuh untung 1.000 guys ya. Tetapi kalau misalnya harganya ternyata naik ke 6.000, jadi lu itu rugi guys ya, rugi 1.000 gitu guys ya. Jadi ini kebalikan dari transaksi reguler yang kita biasa jalankan nih guys ya. Kita biasa jalankan itu kita pakai margin ataupun kita pakai modal kita sendiri, itu kita beli saham itu berharap untuk naik gitu loh guys ya. Tapi kalau short selling ini kita justru berharapnya turun. Karena kalau itu naik justru kita akan membayar lebih mahal gitu loh guys ya. Tapi kalau kita sahamnya turun, justru kita bayar ke sekuritasnya itu cukup sesuai dengan harga yang berlaku gitu loh guys ya. Jadi lu dapat untung langsung 1.000 gitu guys ya. Ini mirip-mirip dengan apa guys ya, mirip dengan judi online ini guys ya. Jadi tebak-tebak berhadiah gitu loh guys ya. Jadi mungkin kalau perkiraan gua ini bursa mungkin capek gitu loh guys ya, karena Indonesia itu darurat judi online guys ya. Terlalu banyak masyarakat kita ini yang sekarang bermain judi online nih guys ya. Bermacam-macam ya guys ya. Ada yang slot, gacor, dan macam-macam lah. Itu sekarang sudah menjadi tren gitu loh guys ya di kalangan masyarakat kita gitu guys ya. Mungkin bursa pengen mengurangin, jadi mereka membuka short selling ini biar selain pasar bergairah juga memfasilitasi supaya apa ya guys ya, orang-orang yang daripada mereka main judi online mungkin lebih baik mereka menanamkan uangnya di bursa gitu guys ya. Sekalian aja lu judi online di bursa gitu guys ya dengan short selling ini gitu guys ya. Mungkin seperti itu guys ya maksudnya, tapi sebenarnya niatan
Bursa adalah itu untuk menggairahkan pasar guys ya. Oke, ini adalah daftarnya saham-saham ya guys ya, nanti yang boleh untuk short selling ya. Boleh short selling itu ini guys ya, contoh-contohnya ya guys ya, itu ini guys ya, Astra Lestari ya, S Hardware ya, ADI, ADI, Adaro ya, 5 aja lah guys ya. Nah, AKR juga masuk guys ya. Jadi ada 116 guys ya. Tapi gua ingetin dulu guys ya, transaksi ini itu buat lo yang agamanya muslim ya guys ya. Kalau lu non muslim, lu silahkan, lu bebas ya guys ya. Lu bisa bebas melakukan short selling ini. Tapi kalau lu muslim, gue ingetin itu transaksinya haram guys ya. Jadi kita yang muslim ya, kita nggak usah ikut-ikutan short selling guys ya. Kita cukup tahu aja gitu loh guys ya. Tahu, dan mungkin dampaknya ke pasar nanti akan ada sedikit penurunan ya guys ya. Karena memang orang short selling ini orang jadi berharap sahamnya turun guys ya, bukan berharap sahamnya naik gitu loh guys ya. Ini MUI udah menyatakan bahwa haram guys ya, karena di dalam Islam itu guys, itu lu nggak boleh jualan ya, kita nggak boleh memperjualbelikan sesuatu yang kita itu nggak punya gitu loh guys ya. Kalau short selling ini kan lu jualan, tapi lu tuh sebenarnya nggak punya barangnya, lu tuh bukan pemiliknya, lu hanya memakai minjem, lu jadi tuh lu minjem ke sekuritas yang punya barangnya gitu guys ya. Nah, jadi ini salah satu sebabnya short sell itu kita belum punya tapi kita jual, asumsi nanti kita ambil dengan harapan investor bahwa akan turun harganya. Nah itu guys ya, jadi ada spekulasinya gitu loh guys ya di sini, itu yang menyebabkan ini jadi haram gitu guys ya. Ini melarang investor muslim ya guys ya untuk short sell ya guys ya. Ini perusahaan terbuka juga nggak boleh guys ya. Jadi nggak boleh short sell gitu loh guys ya. Walaupun dari daftar short sell itu ada saham syariah, tetap nggak boleh guys ya, karena transaksi short sell-nya ini haram gitu loh guys ya. Jadi kita yang muslim ya skip dulu lah guys ya, short sell ini kita nggak usah pakai gitu loh guys ya. Short selling ada transaksi jual beli oleh investor yang belum memiliki saham. Jadi ini adalah strategi perdagangan saham yang dilakukan dengan spekulasi pada penurunan harga saham ya. Jadi ini tuh benar-benar kayak judi online guys ya. Jadi tebak-tebak berhadiah gitu loh guys. Jadi mungkin yang muslim nggak usah ikutan dulu lah guys ya. Kita cukup tahu aja. Jadi lu udah tahu bahwa BEI sekarang ada kebijakan short selling. Jadi ketika harga-harga turun tuh lo jangan ketakutan, panik gitu guys ya. Tapi lu selalu seperti yang gue share, gue bilang bahwa lu tetap fokus ke fundamentalnya gitu loh guys ya. Kalau fundamentalnya bagus, mau turun-turun digoreng-goreng kayak apa juga, kayak BBRI, BMRI ya guys ya, itu justru adalah kesempatan kita untuk dapat diskon gitu guys ya. Nanti kalau misalnya ada suatu kepanikan nih guys ya, dengan short selling ini misalnya kan gini, ketika lu jadi pelaku short selling guys ya, lu kan berharap harga sahamnya turun gitu loh guys ya. Pasti lu akan menggoyang, membuat berita-berita supaya timbul kepanikan supaya harganya turun, karena ketika harganya turun lu untung karena lu tuh sebenarnya sudah jualan di harga atas gitu loh guys ya. Jadi menurut gua akan banyak pom-pom ya guys ya, pom-pom. Lu tahu nggak ya arti pom-pom itu ya? Pom-pom itu nakut-nakutin guys ya, nakut-nakutin supaya harga saham itu jatuh gitu loh guys ya. Atau pom-pom juga banyak juga pom-pom supaya harga saham itu naik. Intinya pom-pom itu menyebarkan berita-berita yang nggak benar ya guys ya, supaya harga saham itu naik atau suatu saham itu turun ya guys ya. Nanti dengan adanya short sell pasti orang-orang banyak yang pom-pom supaya harganya turun ya gitu loh guys ya. Karena mengapa? Karena mereka sudah punya barang itu
sudah jual barang itu di harga atas gitu guys ya. Semakin drop, semakin pom-pom turun, otomatis semakin untung ya, kayak gitu guys ya. Jadi kesimpulannya apa guys ya? Kalau kesimpulannya short selling ini akan segera dijalankan ya guys ya. Contohnya seperti itu, lu bisa jualan barang tanpa, lu jualan saham tanpa lu harus beli dulu gitu loh guys ya. Tinggal nanti timeline sesudahnya adalah untuk membeli dari sekuritas ketika harganya sudah turun ya gitu loh guys ya. Tetapi ketika harganya naik ya lu jadinya bukan untung tapi buntung guys ya. Lu harus bayar lebih mahal ke sekuritasnya kayak gitu. Tapi kesimpulan lainnya lagi, ketika lu seorang muslim, lu nggak boleh transaksi ini karena ini haram guys ya. Jadi hasil dari short sellingnya, keuntungan lu dari short selling itu duitnya seperti duit hasil judi gitu loh guys ya, atau duit hasil guys ya, duit hasil judi atau punten ya guys ya, maaf ya guys ya, itu seperti hasil lu jual diri gitu loh guys ya. Kalau lu perempuan gitu guys ya, itu kan uangnya haram gitu guys, atau seperti uang hasil korupsi gitu loh guys ya. Bagi orang muslim itu uang hasil short selling ini itu nggak baik gitu guys ya, jadi nggak boleh dipakai untuk belanja, untuk kebutuhan sehari-hari nggak boleh gitu guys ya. Jadi mending kita yang muslim skip dulu lah ya guys ya. Ini mungkin untuk trader-trader yang ya mungkin muslim yang nggak takut dosa, atau non muslim yang di kepercayaan agamanya mungkin tidak mengharamkan transaksi seperti ini gitu guys ya. Jadi silakan aja untuk kalian yang mungkin bukan beragama muslim, atau kalian muslim tetapi kalian tidak takut dosa, ya kalian hajar aja gitu guys ya. Tapi kalau gue sih kayaknya nggak dulu gitu guys, gue nggak akan lakukan short selling ini. Gue lebih suka dengan swing trade di saham yang mau bagi dividen, dan gue lebih suka dividen investing kayak gitu guys ya. Dividen reinvestment plan gitu guys ya. Jadi kita nungguin dividen, lalu dividennya kita invest lagi di saham yang sama atau di saham yang lain yang lebih prospek, kayak gitu aja guys ya. Jadi kayak gitu dulu guys ya video kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.